Shalom saudara, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. GBI Malahayati Sunday School Online Service, Minggu 27 Februari mulai dari pukul 11 hingga 12 siang. Via Zoom meeting bersama dengan Kak Dewi. Jangan lupa ya. GC Online Sunday Service dengan tema Sinanasin, Minggu 27 Februari, via Zoom meeting mulai dari pukul 4 sore hingga selesai. Jangan lupa ya. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara, dihimbau untuk dapat mengambil roti dan anggur perjamuan mulai dari tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 di Gereja GBI Malahayati. GBI Rayon 17 Lampung bekerja sama dengan Klinik Lampung Sehat menyediakan layanan call center COVID-19. Informasi yang bisa didapat antara lain ketersediaan rumah sakit, ketersediaan oksigen, ketersediaan obat-obatan di apotik, telemedicine, ketersediaan ambulan, dan panduan isolasi mandiri. Bagi Anda yang membutuhkan informasi tersebut, dapat menghubungi nomor telepon di 0813 7970 2200. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 17801116427 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung telah dibuka. Menara doa ini akan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Berikut cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa. Isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan.
Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga,
adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya juga menyambut Bapak Saudara yang saat ini ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan boleh berlimpah-limpah buat setiap kita. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa. Di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, kami sebagaimana kami ada, membawa hidup kami, yang membawa korban syukur kami buat pertolongan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari buat kami. Dan di dalam hadirat Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami bawa, apa yang kami nyanyikan, semua kami persembahkan untuk Tuhan. Kau yang menyucikan, menguduskan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu begitu besar. Dan biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami boleh tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Dan mata kami boleh memandang Tuhan kami, Raja kami yang hidup, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Ini kami Bapa. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Hati kita boleh melekat kepada Tuhan pagi hari ini. Shidirala barala 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 barala. Dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
akan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami umat-Mu bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari buat kami ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Engkau Tuhan, harapan hidupku. Mari sambil bangkit berdiri bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku
setiamu bagi hidup kami. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu terbaik bagiku. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Narabasandianamu Hirapatakase Kau baik, teramat baik bagiku. Oh pujian bagimu kami persembahkan Tuhan. Kau rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu
lagi bersama. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami Tuhan di tengah-tengah kami siang hari ini ya Bapa. Hadirat-Mu Tuhan Kristus adalah pengharapan kami. Engkau yang ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan siang hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan melimpah buat setiap kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Kami terus mau berdoa Tuhan Yesus, penuhi kami di tahun paradigma yang baru. Urapi kami Tuhan, kuasai kami Tuhan Yesus. Singkapkan perkara-perkara yang baru buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Di tahun paradigma yang baru, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di Rayon 17 dan mereka yang ikut streaming hari ini ya Tuhan Yesus. Paradigma yang baru Engkau bukakan ya Tuhan. Pengertian-pengertian yang baru Engkau singkapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami makin hari makin serupa seperti Engkau Yesus Tuhan. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami menjadi duta-duta besar kerajaan Allah di kota kami, bahkan di bangsa kami ya Tuhan. Diberkatilah umat-Mu ya Bapa. Dimanapun umat-Mu berada, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan menyertai umat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ketika hadirat-Mu menyertai setiap kami, ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu setiap harapan-harapan yang umat-Mu Tuhan harapkan ya Bapa. Engkaulah yang menjadi jawaban setiap pengharapan umat-Mu ya Tuhan. Pemulihan keluarga-keluarga, pemulihan ekonomi dalam nama Yesus, kesembuhan secara jasmani dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat buat setiap kami dalam nama Yesus. Kami juga mau mengangkat Indonesia bangsa kami ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyafaat bagi bangsa kami ya Bapa. Diberkatilah Indonesia. Kami berkata Tuhan, tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia ditambah-tambahkan ya Tuhan, dimultiplikasi secara Tuhan sumber daya alam Tuhan Yesus, kekayaan-kekayaan alam ya Bapa. Untuk pengelolaan-pengelolaannya berkati bangsa Indonesia. Berkati Tuhan Yesus, bahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya Tuhan, untuk presidensi Tuhan G20, untuk memberkati bangsa-bangsa, memulihkan bangsa-bangsa. Berkati Indonesia menjadi Yusuf di akhir zaman untuk bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan Tuhan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Maju Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang ada di Indonesia dan akan memancar sampai ke bangsa-bangsa. Sebagai Tuhan, bagaikan sinar terang Tuhan yang memancar ke segala arah dalam nama Yesus. Terus kami berdoa Bapa untuk Bapak-Bapak rohani kami, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan yang kami kasih, yang Kau pilih Tuhan. Mulai dari gembala pembina kami Tuhan, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Tuhan Ibu Dewi dan seluruh keluarga besarnya. Gembala rayon kami di tempat ini Tuhan, Pendeta Budi Cahyadi. Kami angkat hati kami memberkati Tuhan Bapak-Bapak rohani kami. Diberkatilah pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, dengan kekuatan yang selalu baru setiap hari, dengan pengurapan yang selalu baru dalam nama Yesus, sebagai the messenger of third Pentecost dalam nama Yesus, untuk membawa api kemuliaan Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Diberkatilah pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan.
kemanapun hamba-hambamu diutus melayani Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Berkati keluarga besar, kesehatan, diberkati Tuhan. Biar generasi Yeremia, generasi anak-anak muda dibangkitkan melalui pelayanan-pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau pilih. Favor Tuhan ada atas hamba-Mu ya Tuhan. Perkenanan Tuhan ada atas hamba-Mu. Pengurapan ilahi yang segar, minyak yang baru, anggur yang baru. Kau curahkan hari ini ya Tuhan sekali lagi untuk melayani kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk kuasa Allah dinyatakan di tempat ini Bapa. Sehingga firman Allah itu merubah paradigma kami. Sehingga menunjukkan jalan-jalan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berkati, siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima seluruh berkat-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang menerima jawaban Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama katakan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab kasih-Nya, anugerah-Nya selalu baru setiap pagi buat kita. Haleluya. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sebab sukacita daripada Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Haleluya. Sebab itu sekali lagi bersama-sama menari di hadapan Tuhan. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, amin. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia
Sukacitaku kan nari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, bersukacita selamanya. Dalammu ku temukan sukacita. Amin saudara. Dunia takkan sanggup ku berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, ya pengharapan kita, sumber kehidupan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang kuat. Sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih buat anugerah, buat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama nyanyikan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Kau pengharapan kami dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Engkau di tengah-tengah kami dengan luar biasa dan dahsyat. Kami tahu ada pemulihan terjadi ya Tuhan. Ketika kami datang di dalam hadirat Tuhan, ada damai sejahtera yang melampaui akar pikiran kami. Itu lebih berlimpah-limpah dalam hati kami, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat kami.
biar terus hati kami memuji-muji nama Tuhan. Dari mulut kami keluar korban syukur, sorak-sorai bagi nama Tuhan, karena pertolongan yang ajaib dalam hidup kami. Kalau tahun 2020, tahun 2021 Tuhan tolong kami, di tahun ini Tuhan juga akan tolong kami. Bahkan rencana, rancangan Tuhan yang indah, yang sempurna itu boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great, sembah dia saudara. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Savior God, through thee. How great thou art, 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 how great thou art. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah hari ini, kita akan melihat satu kebenaran firman Allah. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, berikan kami hikmat, marifat, pengertian untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan bila kuasa Roh-Mu menjelaskan, mengartikan untuk kami dapat mematuhi dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengarnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang indah, saya rindu untuk sharing firman Tuhan dengan tema tetap takut Tuhan. Ayat yang menjadi landasan dengan tema tetap takut Tuhan adalah Ayub 1 ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Ayub ini memiliki kriteria seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita membaca Ayub pasal 1, maka di dalam ayat 1 langsung menunjukkan ada 4 kriteria kehidupan Ayub. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang menjauhi kejahatan, dan dia orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya Ayub disertai Tuhan dan Ayub menggenapi, mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Hidupnya berkemakmuran, hidupnya berkelimpahan, hidupnya diberkati Tuhan dia sehingga dia punya 3.000 ekor unta, 7.000 ekor kambing domba, 500 pasang lembu sapi dan 500 keledai betina, serta banyak budak, sehingga dikatakan Ayub adalah orang terkaya di daerah timur. Bukan hanya itu saja, ternyata Ayub ini juga orang yang suka mempersembahkan korban, membuat mezbah di hadapan Tuhan di pagi hari. Jadi orang yang tekun berdoa di hadapan Tuhan, menyembah Allah. Nah, saya yakin dan percaya orang-orang yang memiliki kehidupan seperti Ayub ini, Bapak Ibu Saudara, tentunya dia akan ada di dalam fase penggenapan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, seperti Ulangan 28, jika engkau mendengar dan taat melakukannya, maka kemanapun langkah kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ini terjadi dengan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Sehingga suatu saat ada satu perbincangan antara Allah dengan iblis, Bapak Ibu Saudara. Jangan dilihat mana mungkin, no. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Matius 4 atau Lukas 4, Yesus hanya berduaan saja dengan iblis dan mereka bercakap-cakap. Tapi bukan masalah itunya. Yang menjadi perhatian kita adalah konten daripada percakapan itu. Ternyata di dalam percakapan itu iblis memprovokasi Ayub yang sebelumnya diberkati Tuhan di fase yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dia dengan kelimpahan, Bapak Ibu Saudara, bahkan dia disanjung Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Ayub ini orang yang saleh dan jujur. Dia mendapatkan penghargaan Tuhan. Tetapi di dalam fase yang kedua, yaitu fase ujian, iblis berkata kalau dia tidak mendapat apa-apa, apakah Ayub masih tetap takut akan Allah? Artinya begini, Ayub takut akan Tuhan karena hidupnya diberkati.
Ayub hidup takut akan Tuhan karena dia berkelimpahan, ya. Ayub hidup takut akan Tuhan karena dia hidupnya berkemakmuran, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iblis berkata, coba kalau itu semuanya diambil, tidak mendapat apa-apa, masihkah dia tetap takut akan Tuhan? Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada saudara dan saya. Kalau tidak mendapat apa-apa, masihkah kita tetap takut Tuhan? Sakit, kita berdoa tetapi juga belum mengalami kesembuhan, masihkah tetap takut akan Tuhan? Kehilangan pekerjaan, berdoa, meminta supaya ada pekerjaan yang baru, belum juga mendapatkan jawaban Tuhan, masihkah tetap takut akan Tuhan? Minta pasangan hidup, belum juga kunjung datang pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan, masihkah tetap takut akan Tuhan? Buat pemulihan, minta didoakan pemulihan, belum juga terjadi pemulihan, masihkah tetap takut akan Tuhan? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, iblis memprovokasi Tuhan seperti itu. Coba kalau Ayub tidak punya apa-apa, masihkah dia tetap takut akan Tuhan? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, dalam fase yang kedua ini adalah fase ujian untuk membuktikan kualitas kehidupan yang tetap takut akan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, ujian apa yang terjadi atas Ayub? Yang pertama, Ayub mengalami, Bapak Ibu saudara, harta dan ternaknya habis. Kalau kita membaca Ayub 1 ayat 14 sampai 17, maka kita temukan di sana, ya, semua lembu sapi, onta Ayub, 7.000 ekor kambing domba dirampok orang Kasdim, dirampok orang Seba, kena musibah api dari langit. Dalam waktu sekejap, harta, kekayaan, peternakan Ayub tiba-tiba semuanya lenyap, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang kedua, 10 anak Ayub ketika malam hari melakukan sebuah pesta di satu rumah, Bapak Ibu Saudara, 10 anaknya kerobohan rumah di mana mereka berpesta roboh dan 10 anaknya mati dalam waktu bersamaan. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk kita bisa menerima dan mengalami keadaan yang sulit seperti ini. Tapi ini ujian yang kedua kepada Ayub. Dalam waktu sekejap, Ayub kehilangan anak-anaknya. Tidak ada lagi yang bisa diajak bercengkerama, diajak bercanda, diajak berdiskusi. Semua anaknya sudah tewas. Ujian yang ketiga, kalau kita membaca dalam Ayub pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan 8, maka kita bisa temukan ternyata kesehatan Ayub. Yang tadinya Ayub sehat, ya, tubuhnya baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, ternyata diizinkan untuk dia mengalami sakit penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada barah, ada nanah, disertai juga dengan bau yang busuk, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Ayub tidak bisa kemana-mana. Makanya kalau kita menemukan gambar Ayub, dia duduk, ya, dengan tubuh ada banyak benjolan, barah, nanah di tubuhnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, sudah enak dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ayub mengalami penyakit yang tiba-tiba terjadi atas dirinya. Dalam kondisi yang seperti ini, iblis memprovokasi apakah dia masih tetap takut akan Tuhan. Pertanyaan yang sama dengan saudara dan saya hari ini, apakah keadaanmu yang sekarang ini jauh dari doamu, jauh dari harapanmu di hadapan Tuhan? Masihkah Tuhan mendapati saudara dan saya tetap takut akan Tuhan? Belum selesai, ujian yang keempat istrinya. Seharusnya istrinya menjadi penopang, penolong, pendamping, pendengar, pendoa, penguat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenyataannya di dalam Ayub 2 ayat 9, istrinya berkata dengan lantang kepada Ayub, masihkah engkau bertekun kepada Allahmu? Masihkah engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Lalu dikatakan istrinya kepada Ayub, suaminya yang sedang menderita, dikatakan, kutuki Allahmu, kutuki dirimu dan matilah engkau. Wow. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, saya mau katakan saudara, kalau kita mengikut Yesus untuk perkara-perkara duniawi, kesuksesan, kemakmuran, kekayaan, harta benda, ternak yang banyak, Bapak Ibu Saudara, suatu saat kita akan kecewa seperti istrinya Ayub ketika Allah izinkan ada ujian yang berbeda
dengan harapan, dengan doa, dengan keinginan, kemauan kita, Bapak Ibu Saudara. Istrinya Ayub kecewa kepada Tuhan, kecewa dengan kenyataan yang ada, sehingga dia meminta supaya Ayub mengutuki Allahnya, mengutuki dirinya, dan dia meminta supaya Ayub segera mati, Bapak Ibu Saudara. Dan kekecewaan ini harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, belum lagi ketiga temannya Ayub yang datang bukan untuk menghibur, meneguhkan, menguatkan, memberikan konseling yang baik. Ternyata ketiga temannya Ayub pun juga menuduh kepada Ayub. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 4 ayat 5, 6, dan 7, maka teman-temannya Ayub berkata, apa yang kamu bajak selama ini berarti kejahatan. Apa yang kamu tabur selama ini kejahatan. Buktinya hari ini kamu sedang menuai kejahatan itu. Hidupmu penuh dengan penderitaan. Nah, memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya Ayub dan saudara dan saya yang ada di fase pertama, takut akan Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, ya saya setuju. Hidup dalam kegenapan janji Allah, saya sangat setuju. Tetapi faktanya kadang-kadang Allah izinkan saudara masuk dalam konteks ujian seperti Ayub. Pak, apa yang membedakan kalau ini ujian? Kalau saudara dan saya hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Allah, hidup menjauhi kejahatan, bergaul dengan Tuhan, menyembah Allah, membangun mezbah, tetapi hidupnya dihantam berbagai badai, topan pergumulan, kesukaran, kesedihan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dengar, itu berarti kita sedang diuji. Mendapati kenyataan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Ayub yang membuktikan bahwa dirinya tetap takut Tuhan? Maka yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita membaca di dalam Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya yang pertama, bukti bahwa Ayub tetap takut Tuhan. Maka yang pertama, tetap tidak berbuat dosa di masa-masa yang sulit. Penting, Ayub menunjukkan kesalehannya. Ayub menunjukkan kematangan kerohaniannya. Ayub menunjukkan integritasnya. Ayub tidak mau kompromi walaupun dia sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan ketidakbenaran, supaya segera mengakhiri masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Alkitab berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Pastikan bahwa saudara dan saya tetap ada dalam kebenaran. Sekalipun situasinya sedang sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat, bahkan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah marah kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan terhadap apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Allah sedang merencanakan kebaikan. Percayalah bahwa Allah sedang merencanakan hari esok yang penuh harapan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami hari ini, tetap posisikan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan, menjalaninya dengan kehidupan yang tidak berbuat dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, di tengah penderitaan, Ayub tetap bertekad untuk menjadi emas yang murni. Dikatakan di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu bahwa apa yang dia alami ini bagian daripada ujian dalam hidupnya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tidak paham dengan ujian Tuhan. Saya sebagai dosen, sebagai pengajar, tidak mungkin saya akan menjawab soal-soal ujian yang saya berikan kepada mahasiswa saya, untuk saya bisa menjelaskan, menerangkan apa jawaban daripada soal-soal ujian. Pasti yang saya lakukan sebagai dosen, sebagai pengajar, saya akan diam ketika sedang ujian. Ini juga memberikan analogi kepada kita. Kadang-kadang kita merasa, kok Tuhan diam? Kok Tuhan tidak bereaksi? Kok Tuhan tidak menjawab? Ingat, sedang ujian. Dan seorang guru tidak akan memberikan jawaban terhadap soal-soal ujian yang diberikan.
Tetapi Ayub dalam dirinya, dikatakan dalam ayat ini, bertekad untuk menjadi emas yang murni. Biarlah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, situasi yang sulit itu semakin memurnikan motivasi kita di hadapan Tuhan. Situasi-situasi yang berat ini semakin mendapati Allah dalam kehidupan kita. Kasih kita semakin kuat, ya, kasih kita semakin murni di hadapan Tuhan. Seperti Ayub, dia berkata akan seperti emas. Tidak ada sedikit pun kotoran dalam hidupnya. Tidak ada sedikit pun kotoran dalam motivasinya. Jadi dia tetap akan berpihak kepada Tuhan. Dia akan tetap hidup dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan dalam Ayub 3 ayat 11-12, ketika kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Yang ketiga, di tengah-tengah ujian yang Allah izinkan terhadap Ayub, maka tetap hidup sesuai firman dari dalam hatinya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ada kapal selam kita yang tenggelam, dan ternyata kedalaman lautan, Bapak Ibu Saudara, masih bisa diukur berapa dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita tidak pernah bisa mengukur kedalaman hati seseorang. Saya yakin dan percaya suami istri yang sudah menikah, ya, sekian tahun, puluhan tahun, belasan tahun, tentunya juga belum juga memahami dengan betul apa yang ada di dalam hati suami, ataupun apa yang ada di dalam hati istri, maupun apa yang ada di dalam hati anak ataupun orang tua. Tetapi di dalam ayat ini, Ayub ingin berkata bahwa kusimpan ucapan mulut Tuhan, firman Allah itu dalam sanubari dalam hatiku. Saya yakin dan percaya, Amsal 4 ayat 23 berkata, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hatimu akan terpancar kehidupan. Apa yang kita ucapkan sumbernya dari hati. Respon kita sumbernya dari hati. Apa yang kita katakan juga sumbernya dari hati. Apa yang kita perbuat sumbernya dari hati. Matius 12 ayat 34 berkata bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hati kita tetap menyimpan kebenaran, kalau hati kita tetap menyimpan firman Tuhan, maka perkataan kita juga akan perkataan-perkataan firman. Respon kita terhadap situasi yang sulit adalah respon kebenaran firman Tuhan. Kehidupan yang kita nyatakan di tengah-tengah situasi yang sulit, dalam ujian Tuhan juga respon kebenaran, karena firman Tuhan itu tersimpan di dalam hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari di hadapan Tuhan lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Apakah sungguh-sungguh menyimpan firman-Mu dengan segenap hati? Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, ujian seberat apapun yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, jaga hati kita untuk tetap dikuasai sepenuhnya oleh firman Allah, sehingga perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, yang dilakukan Ayub adalah dalam Ayub 29 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya, aku berjalan dalam gelap, kata firman Tuhan. Lalu di situ juga dikatakan, ya, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Maka ujian yang keempat yang sedang dihadapi oleh Ayub membuktikan bahwa Ayub tetap takut akan Tuhan. Yang keempat dibuktikan dengan tetap menyembah Allah di tengah tidak punya apa-apa atas hidupnya. Ayub ternyata memiliki konsistensi di dalam keintiman dengan Tuhan. Sejak masa remaja, dia bergaul karib dengan Tuhan. Ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi juga ketika dia mengalami keadaan yang tidak punya apa-apa atas hidupnya,
dia juga tetap bergaul karib dengan Tuhan. Ketika dia sakit, dia juga tetap bergaul karib dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konsisten kita di dalam menyembah Allah itu juga akan muncul ketika kita ada dalam situasi yang chaos dalam kehidupan kita. Kesetiaan saudara beribadah, kesetiaan kita memuji menyembah Tuhan, kesetiaan itu akan tertanam kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika banjir, badai, angin, hujan menerpa kehidupan kita, pergumulan dalam kehidupan kita, saudara tidak akan roboh, tetapi engkau akan tetap kuat. Satu kali Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita lewat Matius 7 ayat 24 dan 25. Bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan orang, dan melakukan firman Tuhan sama dengan orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi ayat selanjutnya berkata begini, orang yang mendengar, melakukan, bijaksana, membangun rumahnya di atas batu karang. Juga orang yang diterpa oleh hujan, diterpa oleh angin, juga diterpa oleh banjir dalam hidupnya. Artinya sekalipun saudara dan saya hidup benar, melakukan firman Allah, orang bijaksana, punya pergumulan, punya pergaulan yang intim dengan Tuhan, engkau juga tidak akan lepas dari angin, hujan, dan banjir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang seperti itu, Alkitab mencatat, dia tidak akan roboh oleh pergumulan apapun. Artinya dia akan tetap kokoh berdiri di atas batu karang. Demikian juga dengan orang-orang yang menyembah di hadapan Tuhan. Orang itu akan menerima kekuatan yang baru dalam hidupnya karena menanti-nantikan Tuhan dalam penyembahan. Ayub tetap bergaul intim, tetap menyembah Tuhan. Hai generasi muda yang dikasihi Tuhan Yesus, miliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, orang-orang yang tetap menyembah Allah, sekalipun dia ada di arena ketidakpastian, dia akan tetap menjadi orang yang pasti di dalam janji Tuhan. Haleluya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Ayub tetap berdoa di tengah penderitaannya. Jangan tinggalkan jam-jam doamu. Jangan kurangi jam-jam doamu. Jangan merasa lelah dalam kehidupan doamu. Jangan mau undur dari kehidupan doa kita. Justru di tengah-tengah situasi yang tetaplah berdoa. Tetaplah sujud memohon kepada Tuhan. Seperti Ayub dikatakan, setelah dia berdoa, maka terjadi pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Ayub tetap berdoa di hadapan Tuhan. Dia tetap menjadikan Allah sumber jawaban atas pergumulannya, sumber pertolongan atas hidupnya. Sekali lagi saya mau katakan, apapun yang sedang kau alami, jangan kurangi jam-jam doamu. Justru tambahkan jam-jam doa kita. Semakin sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan. Dan orang yang banyak berlutut adalah orang yang paling siap untuk berdiri menghadapi badai apapun dalam hidupnya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Setelah fase yang kedua, ujian bisa dilewati Ayub dengan baik, maka Ayub masuk dalam fase yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Fase kedua ini sangat penting dalam kehidupan hari-hari ini, dengan di tengah-tengah kondisi pandemi, dengan berbagai efek, dengan berbagai efek domino yang dapat terjadi dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam kesehatan. Bisa banyak terjadi hal masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tetap takut akan Tuhan, maka dapat dibuktikan di dalam Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Wow. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ada di fase yang kedua, buktikan bahwa engkau tetap takut akan Tuhan. Dan kalau engkau tetap takut akan Tuhan dan selesai ujian, maka Tuhan masuk membawa kita dalam fase yang ketiga.
dipercayakan sesuatu yang lebih dari sebelumnya, dilipat gandakan, berlimpah-limpah keadaan Ayub, lebih banyak dari sebelumnya. Tetapi setelah membuktikan bahwa Ayub tetap takut Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, apapun keadaanmu, buktikan saudara dan saya tetap takut Tuhan. Yang pertama dengan tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Penderitaan itu mendorong kita untuk bertekad menjadi emas yang murni, motivasi yang murni, kasih yang tulus di hadapan Tuhan. Dan biarlah juga penderitaan itu membuat hati kita semakin dikuasai dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga semua respon, perkataan, perbuatan kita selaras, sepadan sesuai dengan firman Allah. Dan yang keempat, tetap bergaul intim dengan Tuhan. Tetap menyembah Allah, bahkan semakin intim dengan Tuhan ketika engkau diuji. Dan yang kelima, ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa, tetaplah berdoa di hadapan Allah. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong saudara dan saya, untuk menyelesaikan ujiannya. Dan kalau engkau yang sudah pernah ditolong Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini apapun keadaanmu, Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita untuk membawa kita masuk ke dalam fase yang ketiga. Dipercayakan sesuatu yang lebih dan lebih, bahkan dilipat gandakan daripada yang sebelumnya. Justru masa-masa sekarang ini, kita harus Bapak Ibu Saudara mengalami perkara-perkara yang tidak bisa dibuat oleh manusia, perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan hanya mungkin dilakukan oleh tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang melanda hidup anak-anakmu. Entah itu banjir, entah itu angin topan pergumulan, entah itu badai persoalan, entah itu hujan masalah. Biarlah kami tetap kokoh di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kami tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bahkan kami bertekad untuk menjadi emas yang murni. Bahkan kami membiarkan hati kami sepenuhnya dikuasai oleh firman Tuhan. Dan hidup kami semakin intim dan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami lebih lagi menyukai dan menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami terus konsisten dalam kehidupan doa. Sebab kami percaya setelah kami bisa membuktikan dan menyelesaikan ujian Tuhan, maka Tuhan akan membawa kami dalam dimensi berikutnya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Ayub. Kami percaya kalau Engkau sanggup melakukannya atas Ayub, Tuhan Yesus, Engkau juga sanggup melakukan atas setiap kami. Dan biarlah kami juga mengalami apa yang Engkau lakukan kepada Ayub, Engkau juga lakukan kepada kami. Berkat kepercayaan yang lebih besar dari sebelumnya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebentar kami akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara pertama, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu. Cara kedua, kita bisa melakukan scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu. Adapun cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam sebuah amplop. Dan pada saat Bapak Ibu melewati Gereja Bethel Indonesia Malahayati, sempatkan mampir sebentar. Di ruang pembicara sudah disediakan kotak persembahan. Kalau kita sudah menyiapkan yang terbaik, saya undang kita bangkit berdiri. Pegang persembahanmu di tangan kanan. Kalau yang akan melakukan transfer rekening atau scan QRIS, bisa mengangkat handphonenya. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita akan deklarasikan persembahan ini secara bersama-sama. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun membangun kembali reruntuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah,
kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh, mempunyai keluarga yang harmonis, dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Engkau juga yang ada di rumah atau di ruko atau dimanapun engkau berada. Kalau engkau ada bersama dengan keluarga intimu, gandeng mereka. Karena tidak selama-lamanya kita ada bersama-sama dengan mereka. Mumpung masih ada waktu. Dan mari, arahkan wajahmu kepada Dia Allah sumber dari segala berkat. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dan lembut dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.